Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Injil menurut Lukas pasal 18 ayat 31. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi." Demikian firman Tuhan. Di bagian awal dari apa yang baru saja saya baca, yaitu di ayat 28 sampai 30 Lukas 18 ini, dijelaskan upah mengikut Yesus. Petrus berkata di situ, kalau kita baca cepat 28 itu, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Penjelasan ini kemudian dilanjutkan dengan pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Yesus mau menjelaskan khususnya kepada ke-12 murid bahwa akan ada sesuatu yang katakanlah mengejutkan mereka ketika mereka mengambil komitmen untuk mengikut Yesus. Mengejutkan itu identik dengan sesuatu yang di luar akal dan pikiran mereka. Sesuatu yang kemudian akan mereka nikmati, dan itu akan membuat mereka semakin mengerti apa tugas dan panggilan mereka untuk mengikut Yesus. Karena itu dari teks ini ada dua hal yang harus kita pahami, pelajari, terlebih-lebih hidupi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus mentaati perintah Tuhan. Kita harus mentaati perintah Tuhan. Ketika Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem," ini merupakan suatu perintah ajakan yang harus diikuti oleh ke-12 murid. Berkaitan dengan hidup keberimanan kita, setiap hal yang Tuhan perintahkan harus kita taati, kita ikuti. Melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan adalah komitmen orang yang percaya. Melakukan itu dengan sepenuh hati, bukan dengan paksaan, tetapi karena kita tahu perintah Tuhan itu akan membawa kita kepada sesuatu yang melampaui akal dan pikiran, suatu kebaikan dalam kehidupan kita. Namun seringkali harus kita akui, kita mengkaji-kaji perintah itu dari segi kemanusiaan kita. Ketika dikatakan kasihilah musuhmu, ketika dikatakan ampunilah sesamamu, ketika dikatakan berilah, maka kita mulai mengkaji-kaji bagaimana aku bisa mengasihi musuhku, bagaimana aku bisa mengampuni sesama yang menyakiti hatiku, bagaimana aku bisa berbagi dalam kekurangan ini. Tetapi hari ini kita diingatkan, taatilah perintah Tuhan. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari teks hari ini adalah kita akan diberkati dengan melihat hal-hal besar yang melampaui akal dan pikiran kita. Dilanjutkan dalam teks tadi, "Dan segala sesuatu yang dituliskan oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi." Hanya orang yang setia,
Hanya orang yang mentaati perintah Tuhanlah yang akan melihat hal-hal besar. Akan melihat bagaimana Yesus menjalani, bagaimana Yesus menghadapi masa-masa sulitnya, penderitaan, bagaimana kemudian dia sampai mati untuk kita semua karena kasihnya kepada kita. Dan juga bagaimana kemudian kematian itu tidak menjadi akhir dari segalanya, karena kemudian ketika dia sudah dikubur, pada hari yang ketika dia bangkit kembali. Ini menjadi berkat bagi orang yang taat dan setia mengikutnya. Sehingga orang yang taat dan setia mengikut Tuhan akan diberkati dengan hal-hal yang besar yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak taat kepadanya. Hanya orang yang setia sampai akhirlah, yang setia sampai matilah, yang beroleh mahkota kehidupan, hidup kekal bersama-sama dengan Dia di sorga. Karena itu, mari kita jalani hari ini dengan memegang 2 poin tadi. Mentaati perintah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mau dibentuk, hati yang sungguh-sungguh percaya bahwa perintahnya membawa kita kepada jalan keselamatan. Lalu kemudian ketika kita melakukan semuanya itu, lihatlah, saksikanlah, alamilah hal-hal besar yang melampaui akal dan pikiran kita akan kita nikmati dalam hidup kita. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu yang menggambarkan bagaimana kita diutus dalam pengabdian panggilan pelayanan kita. Sekalipun banyak pergumulan yang kita hadapi, kita harus tetap setia sampai akhirnya. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus kau mengabdi bagiku, kuutus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus kau berkorban bagiku. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi kami, khususnya untuk firman yang mengingatkan kami bahwa ketika kami taat kepada perintah-Mu, maka berkat yang melampaui akal dan pikiran kami akan kami terima dalam kehidupan kami. Berkati kami dalam seluruh aktivitas sepanjang hari ini, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati keluarga kami dimanapun berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.